Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Maulana Kiki. Saya berasal dari jurusan Teknik Perkepalan S1 Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas saya, di mana itu sebagai penugasan untuk mengganti UTS dengan judul Uji Tarik, Uji Tekuk, dan Uji Impact. Uji Tekuk Uji tekuk sendiri itu merupakan pengujian mekanik destruktif yang dilakukan untuk menilai kualitas, keuletan, dan kekompakan sambungan las. Pada pengujian ini, spesimen hasil pengelasan dibengkokkan hingga membentuk huruf U menggunakan alat bantu khusus. Untuk persiapannya sendiri, yang pertama itu ada spesimen uji. Kepingan uji untuk tekuk muka dan tekuk akar las harus memiliki panjang kurang lebih 9 inci dengan lebar 1 inci. Sisi-sisi panjang keping harus dibulatkan untuk menghindari konsentrasi saat pengujian. Berikut, spesimen dapat dipotong menggunakan mesin potong atau oksigen cutter. Selanjutnya itu adalah persiapan permukaan. Bagian penguat las pada sisi muka dan akar harus diserut hingga rata dengan permukaan pipa. Permukaan spesimen harus halus dan bebas dari goresan dalam. Goresan ringan yang melintang sambungan las masih diperbolehkan. Untuk metodenya sendiri, yang pertama itu ada peralatan. Uji dilakukan menggunakan guided band test jig, alat tekuk terpandu, seperti yang ditunjukkan pada gambar acuan. Untuk penempatan spesimennya sendiri, yang pertama itu adalah spesimen ditempatkan di atas tatakan dengan jalur las tepat di tengah bentangan span. Kedua, untuk uji tekuk muka, sisi muka las menghadap ke arah celah gap pada tatakan. Dan yang ketiga, untuk uji tekuk akar, sisi akar las menghadap ke arah celah gap pada tatakan. Untuk pelaksananya sendiri, batangan planger diletakkan tegak lurus di tengah spesimen tepat di atas jalur las. Tekanan diberikan secara hidrolik hingga spesimen melengkung membentuk huruf U tanpa patah atau retak besar. Dan untuk persyaratannya sendiri, untuk uji tekuk dinyatakan lulus apabila memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, tidak terdapat retak atau cacat lain, yang dimana itu adalah yang pertama melebihi 1/8 inci, yang kedua itu melebihi setengah tebal pipa nominal, dan yang ketiga adalah dalam arah manapun jalur las zona fusi. Kemudian retak kecil yang muncul di luar radius retakan dengan panjang kurang dari 1/4 inci atau kurang lebih 6 mm ke segala arah dapat diabaikan, kecuali bila cacat tersebut tampak jelas dan signifikan. Dan yang terakhir adalah setiap keping uji, baik tekuk, muka maupun akar, harus memenuhi seluruh persyaratan di atas untuk dinyatakan memenuhi kualifikasi prosedur las. Dan yang berikutnya itu adalah uji tarik. Uji tarik sendiri adalah pengujian di mana satu spesimen atau material ditarik dengan gaya yang semakin besar sampai spesimen tersebut mengalami putus atau patah. Dari pengujian ini dapat diketahui bagaimana perilaku material ketika menerima gaya tarik. Untuk persiapannya sendiri, itu adalah keping uji tarik harus dipotong sepanjang kurang lebih 9 inci dengan lebar 1 inci. Keping dapat dipotong dengan mesin atau dengan oksigen cut. Dan selanjutnya itu, sebaiknya kedua sisi samping di dalam kondisi halus dan sejajar. Seperti yang tertera pada gambar di bawah. Dan untuk metodenya sendiri, pensil ketika batang tersebut putus. Kemudian, buat tarik dihitung dengan membagi beban maksimum saat kegagalan dengan luas menampang terkecil dari batang uji.
Untuk persyaratannya sendiri, yang pertama adalah kuat tarik satu sambungan las, termasuk zona fusi dari setiap las, harus lebih besar dari kuat tarik minimum yang ditentukan dari material pipa. Tetapi tidak boleh lebih dari kuat tarik sebenarnya dari material. Yang kedua adalah, apabila batang uji tarik las putus di luar jalur las dan zona fusi, serta tarik minimum dalam spesifikasi, maka sambungan las dapat diterima sebagai telah memenuhi syarat. Dan yang ketiga, apabila batang uji tarik putus di bawah kuat tarik minimum yang ditentukan dari material pipa, maka batang uji dibuang dan diganti dengan batang yang baru. Dan selanjutnya itu adalah uji impact. Uji impact sendiri adalah pengujian mekanik yang digunakan untuk menilai kemampuan material dalam menyerap energi benturan secara tiba-tiba tanpa mengalami kegagalan. Melalui pengujian ini dapat diketahui sifat ketangguhan atau toughness material dan karakteristik patahannya. Apakah getas atau ulet? Uji ini penting dalam teknik pengelasan untuk memastikan sambungan las tidak mudah retak akibat beban kejut atau perubahan suhu yang mendadak. Untuk persiapan sendiri adalah alur pada spesimen diukur agar menghadap jauh dari arah ayunan pendulum sehingga berada di sisi berlawanan dengan titik tumbukan. Spesimen diletakkan secara horizontal di antara dua penumpu tanpa dijepit dengan kedua ujungnya berada di atas tumpuan. Penempatan dilakukan sedemikian rupa sehingga beban benturan akan mengenai sisi berlawanan dari notch untuk memastikan patahan terjadi pada area tersebut. Untuk metodenya sendiri, pendulum dijatuhkan untuk memukul dan mematahkan spesimen yang ditempuh secara sederhana dari arah belakang. Energi benturan yang diserap oleh spesimen ditentukan dari perbedaan ketinggian pendulum sebelum dan sesudah tumbukan. Energi serapan atau impact energi tersebut menunjukkan kemampuan material dalam menahan beban kejut hingga patah. Yang kemudian adalah uji impact isotype. Untuk persiapannya sendiri, titik penjepitan dan spesimen dijepit cantilever. Beban benturan diberikan pada sisi-sisi yang sama dengan posisi notch. Untuk metodenya sendiri adalah pendulum memberikan tumbukan dari samping dan mematahkan spesimen yang dijepit seperti pada balok cantilever. Energi serapan dihitung berdasarkan perbedaan ketinggian pendulum sebelum dan sesudah tumbukan, sama seperti pada metode Karpi. Untuk syaratnya sendiri itu, nilai energi impact minimum, harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam standar atau spesifikasi material yang berlaku, seperti ASME, atau API, atau AWS. Apabila nilai energi impact yang diperoleh lebih rendah dari batas minimum yang disyaratkan, maka sambungan las dinyatakan tidak memenuhi syarat dan perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap prosedur pengelasan maupun material yang digunakan. Sekian, terima kasih. NNN.